materi termo ini mirip-mirip sama materi pemul tahun lalu semester lalu teman-teman, makanya aku ngambil juga. Nah, kita mulai dari soal UTS ganjil 2021 ya, karena materinya sebenarnya ya agak ribet kalau nggak dijelasin pakai soal, jadi kita langsung soal. Oke, materinya udah di-share di grup WA, kalau mau pada sambil lihat dan coret-coret silakan. Nah, di sini di UTS ganjil 2021 kita punya nomor 4. Ya, di sini ada suatu steam power plant dengan kapasitas terpasang X kW. X-nya sesuai NIF saudara. Di sini aku pakai 55.000 kilowatt, nggak tahu NIF siapa. Beroperasi mengikuti siklus di samping, ini siklusnya. Di bawah nanti ada lagi yang lebih besar. Nah, boiler yang di atas ini itu beroperasi pada tekanan 10,86 atm alias sekian ini. Sedangkan kondenser yang bawah beroperasi pada tekanan sekian. Untuk mengurangi masalah korosi di turbin, seorang engineer melakukan modifikasi sebagai berikut. Pemanasan itu dilanjutin. Jadi kalau yang awal-awal pemanasannya itu hanya sampai sini, dia saturated vapor. Nah, ini dilanjutin sama si engineer ke atas ini. Nanti gambarnya di bawah. Nah, terus diekspansikan melalui turbin isentropis karena ini grafiknya adalah TS diagram. Ini ada S di sini. Nah, nah maka dia isentropiknya lurus garis. Ini nggak lurus. Tapi ya gitu, intinya lurus ke bawah. Tuh. Nah, jadi seperti itu kira-kira skemanya. Kemudian yang ditanyakan adalah, yang pertama adalah fraksi air dalam steam keluar turbin sebelum dan sesudah modifikasi. Jadi yang tadi yang cuma sampai saturated vapor yang di titik 2 sini. Dan sesudah modifikasi yaitu setelah dia sampai superheated steam. Nah, selanjutnya adalah hitung efisiensi thermal sebelum dan sesudah modifikasi. Kemudian yang terakhir adalah komentar. Maksudnya kayak yang mana yang lebih bagus, yang mana yang lebih jelek, mana yang kenapa lebih bagus, kenapa lebih jelek gitu. Oke, lanjut kita lihat gambarnya teman-teman. Nah, disinilah gambarnya nih. Nah, kita udah pernah lihat diagram ini di pemul sebenarnya. Cuma agak beda dikit karena kalau di pemul itu, kalau teman-teman ingat, kita tuh gambarnya sampai sini nih. Sampai ujung sini. Set, terus naik ke sini, ya kan? Ke sini, atas sini. Gitu. Nah, tapi kali ini enggak. Kali ini dia stopnya di tengah-tengah sini nih. Di sini dia stop terus ke atas sini. Nah, bisa dilihat di sini titik satu itu keadaannya ada di garis ini, yang adalah garis saturated liquid. Kemudian titik dua ada di garis ini adalah garis saturated vapor. Sisanya titik tiga dan titik empat itu ada di bawah sini, itu ada di mixture. Aku nulisnya di sini nanti akan kusebut sebagai saturated mixture. Tapi sebenarnya ya bebas lah, liquid vapor mixture, apalah apalah sama aja. Gitu. Nah, titik 2 dan 3 di sini yang original, ini adalah yang sebelum modifikasi. Selanjutnya yang 2 aksen dan 3 aksen ini adalah yang non original alias yang udah dimodifikasi. Ya, tekanan atas ini adalah garis isobarik ya teman-teman, yang lagi ku garis ini. Ini isobarik segini nih. Nah, kalau dilanjutin dia nanti ke bawah sini. Ini juga garis isobarik yang ini. Mana? Ke samping sana. Ini isobarik. Nanti kalau dilanjutin di sana. Itu. Jadi ini tekanannya akan tetap nih selama satu garis itu. Oke, kita langsung lompat aja ke pengerjaannya. Jadi kayak pemul sebenarnya basicsnya. Kita tinjau masing-masing titik dulu. Di sini WNET-nya tadi udah aku bilang aku pakai 55.000. Entah NIF siapa karena tadi sesuai NIF masing-masing. Di sini titik satu kita punya saturated liquid ya. Kalau kita lihat di atas ini titik satu nih, ini adalah saturated liquid. Nah, di saturated liquid ini suhunya adalah 1100 kPa. Mungkin agak dikecilin kali ya. 1100 kPa. Oke. Suhu tekanannya 1100 kPa.
Dengan tekanan sekian, dicarilah suhunya berapa. Interpolasi lagi-lagi kita pakai ini dua titik ini. 186 min T1, 186 min 184. Sebenarnya ini boleh di apa ya di terserah mau pakai batas atas apa batas bawah ya. Atau bisa juga mungkin teman-teman lebih suka kayak 1100 dikurangi batas bawahnya 1098 gitu kan. Dibagi yang itu yang ini sama terus sama dengan katakanlah ini T1 dikurangi 184. 84 dibagi berapa? Sama aja sebenarnya. Eh, Pilihan masing-masing. Tapi aku akan pakai yang format yang ini terus yang sebelah kiri ini terus yang ini. Udah ketemu lah suhunya. Sebenarnya suhunya kepake nggak ya? Kayaknya nggak kepake deh. Tapi ya udah. Nah, suhu ini T1 ini dia akan sama ketika dia di T2 yang pertama, T2 yang original. Lihat nih. Wait. Nah, karena ini kan T kan, apa sumbu-sumbu Y-nya ini kan T kan. Jadi kayak selama dia garisnya tuh lurus horizontal gini, dia T-nya akan selalu sama. Set. Jadi dipanasin terus sampai saturated liquid, suhunya tetap terus menguap, baru dia bisa naik lagi suhunya. Gitu. Itu lanjut lagi, kita cari H1. H1-nya 781,0096 dan S1. Pakai interpolasi juga. Pada keadaan, apa tadi? Saturated liquid, berarti pakai yang ini nih. Ini H1 makanya ini, S1 makanya saturated liquid ini. Set, itu. Itu teman-teman. Terus, sebenarnya yang jadi core-nya, maksudnya yang jadi intinya kita melakukan ini semua adalah nyari masing-masing titikin loh sebenarnya. Karena dari sini kita bisa ngitung W, kita bisa ngitung Q, itu dari H-nya. Maka lanjut lagi kita ke titik 2. Titik 2 itu ada di, nah nih, kita kan tadi punya dua keadaan kan, sebelum dimodifikasi sama setelah dimodifikasi. Nah, titik 2 di sini adalah sebelum dimodifikasi, yaitu pada saat titik 2-nya ada di saturated paper, yaitu di sini nih, di garis sini. Di titik ini. Nah, pada saat itu P2-nya itu sama dengan T1 karena dia di garis isobaris tadi kan. Nah, dengan demikian kita bisa pakai apa namanya dua ini yang sama ya, dua ini kayak kayak tadi 184 186 ini. Eh, kita bisa nyari H2-nya. Tapi sekarang kita nyarinya pakai saturated paper. Ini dia. Entropinya juga saturated paper. Gitu. Nah, bisa dilihat juga T-nya di sini sama ya, karena ya dicoba sendiri juga bisa. Ini akan sama dengan yang T1 tadi. Karena tadi grafiknya masih horizontal sampai ke titik saturated paper. Kemudian H2-nya udah ketemu, ini S2-nya udah ketemu dengan lagi-lagi dengan interpolasi. Nah, karena dua ini udah ketemu, kita bisa nyari Kiin. Kiin itu posisinya teman-teman ada di sebelah sini. Set. Aduh, kelihatan ya. Kita pakai orange kali. Ini Kiin. Kiin. Jadi di antara H2 ke H1. Nah, ini udah Kiin masuk. Yang besar kurang yang kecil aja sebenarnya. Udah ketemu 1998,5543. Kiin ini kalau teman-teman ingat digunakan untuk menghitung efisiensi thermal. Itu, tapi nanti itu masih. Selanjutnya kita ke titik 3. Ya. Titik 3 ini fasenya adalah saturated mixture. Oke. Nah, di titik 3 ini pressure-nya 125 kPa. Ini udah di state di soal, udah dinyatakan di soal. Dan S-nya itu adalah S2. Kenapa demikian? Lagi-lagi kembali ke diagram. Tadi S2 kan di sini nih. S3 di sini nih, bawahnya persis nih. Jadi gini nih. Set, set, maka dia di S yang sama nih. Nah, maka kita bisa pakai itu. Nah, terus yang pertama ditentukan, selain suhu, karena suhu sebenarnya nggak penting-penting amat, adalah
ini S vapor, S liquid, H vapor sama H liquid. Kenapa demikian? Karena kita di sini punyanya tabel apa saturatednya adalah yang basisnya ini temperatur. Jadi kalau kita nyari yang di 125 kPa, ini susah nih nyarinya nih, di sini nggak ada nih. Itu. Jadi kita harus interpolasi untuk nyari es vapor yang di sini, tengah-tengah sini. Es salah, ini es liquid di sini. Terus es vapor di sini, H liquid sama H vapor. Nah, tengah sini. Di antara dua ini. Karena lagi-lagi karena tekanannya tanggung. Itu. Nah, setelah ketemu itu, kita bisa gunakan untuk menghitung X3 alias fraksi yang enggak, fraksi uap. Berapa yang masih uap ketika keluar dari turbin. Nah, jadi di situ tuh prosesnya adalah turbin, kerja turbin, teman-teman. Itu dengan rumusnya pemul. S3 sama dengan S liquid ditambah X3 kali S vapor min S liquid. Itu. Maka ketemulah X3-nya sama dengan sekian ini. Oke, terus kita cari fraksi airnya. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah fraksi air. Kalau kita cari di sini. Soal. Nih. Tentukan fraksi air dalam steam keluar turbin. Dari fraksinya keluar turbin. Yaitu adalah nih 0,1244 doang. 12,44% lah dari total massa yang masuk ke turbin tadi. Begitu. Kemudian H3 bisa dicari karena kita udah punya X3 ini. Jadi kita bisa masukkan ke sini X3-nya. Udah ketemu H3 di sini. Nah, karena H3 udah ketemu, kita bisa cari W turbin alias kerja turbin. H2 kurangi H3. Jadi antara poin 2 dan poin 3 itu adalah W turbin. Kita coret di sini. Sini. Di sini adalah WT. Oke. Bikin. Ya, jadi di antara 2 dan 3. Antara 2 dan 3. Ya, suhunya turun, maka terus ada tenaga yang bisa dikeluarkan. Hanya turun, maka terus ada kerja yang bisa dikeluarkan. Titik 4, dia ada saturated mixture juga. Di sini kita juga harus nyari X-nya berapa, fraksi uapnya berapa yang masih uap. Dengan cara yang sama, yaitu dengan pakai S4. Ya, S4 sama dengan S liquid ditambah X4 dan seterusnya. Sini. Sini ya. Nah, S4-nya S1 sama dengan S1. Karena kalau lihat di diagram tadi kan gini. Set. Aduh, salah. Kotak ya. Ini. Nah, itulah. Nah, di sini ini dia satu garis vertikal gitu. S-nya sama, isentropis lagi-lagi. Maka terus kita bisa pakai itu sebagai S4. Nah, udah ketemulah S4. X4-nya di sini X4. Nah, dengan X4 kita bisa tentukan H4-nya. Karena di sini udah ada X4. Bisa kita masukkan. Kenapa nggak dicari fraksi airnya? Karena yang ditanyain di atas tadi adalah fraksi air keluar turbin. Sementara di 4 itu dia adalah keluar kondenser. Nah, di sini ada yang namanya Q out, yang mana nggak aku hitung. Tapi ada. Ini Q out. Q out. Nah, terus nanti di sini ada spoiler, ada WP. Tapi kita belum hitung. Itu ada, iya benar, W pump. Nah, udah ketemulah itu tempatnya berapa. Nah, ini baru WP-nya kita cari dengan cara mengurangkan H1 dengan H4. Nah, sini ketemulah 32,8708. Terus W net-nya bisa kita cari, yaitu W turbin dikurangi W pompa. Pokoknya yang besar kurangi yang kecil. Sekian ketemunya W net. Efisiensi thermal dicari dengan membagi W net dengan Q-in. Oke. Bagi W net dengan Q-in. Maka ketemulah efisiensi thermalnya sekian ini sebelum modifikasi. Kebutuhan masanya, walaupun nggak ditanyakan, tapi nanti akan kita jadikan pertimbangan,
ini kebutuhan massa steamnya untuk membangkitkan WNet yang sebesar sekian ini, wave flow rate, jadi kayak kilojoule per second, daya sebesar ini, kita butuh berapa massa steam? Nah, di sini ketemulah 161,6368. Gitu teman-teman. Apakah ada yang mau tanyakan sejauh ini? Aman kah? Oke, kalau aman, kita akan berlanjut ke sesudah modifikasi. Apa yang dimodifikasi tadi adalah, kalau lupa, nah ini pemanasannya di sini. Ini kan boiler nih, QN nih yang atas nih. Nah, boilernya tuh pemanasannya diteruskan sampai superheated. Jadi sampai ke dua aksen ini. Gitu. Kita lihat di sini titik dua aksen, superheated vapor atau superheated steam atau superheated water semua. Ada pengumuman ATK ujian, quiz. Oke, lanjut. Di P2 aksen, P2-nya akan tetap sama karena itu garis isobarik tadi. T2-nya udah diketahui di soal, T2 aksennya maksudnya 300 derajat Celcius. Nah, di sini enaknya adalah dia ketahuan nih di steam table ini tersedia bahwa pada superheated vapor 1100 kPa ada 300 derajat Celcius ada di sini. Ini datanya udah tersedia, kita nggak perlu interpolasian lagi. Ketemu H2 aksennya sekian, S2 aksennya sekian. Kin ya akan berubah karena poin 2-nya geser kan, titik 2-nya geser. Maka Kin aksen di sini adalah H2 aksen dikurangi H1. H1-nya tetap karena dia nggak berubah kondisi awalnya. Nah, di sini ketemu 2268 5004. Tuh. Lanjutnya di titik 3, saturated mixture di sini, dia karena tadi di bawah kurva di ada sebelah kiri nih, lihat ke sini teman. Jadi posisinya kan di sini kan. Nah, di sini ini titik 3 aksen. Nah, titik 3 aksennya titik 3 ini titik 3. Terus kalau titik 3 aksen itu ada di sebelah sini. 3 aksen. Jadi kayak dia agak geser ke kanan gitu loh. Nah, itu dia S-nya akan sama dengan S2 aksen karena ini garis vertikal lurus, isentropis lagi-lagi. Terus P3-nya sama dengan P3 aksennya sama dengan yang pertama tadi P3 karena masih di garis isobarik juga. Maka bisa ditemukan X-nya di sini. X-nya adalah sekian ini. X3 aksen. Nah, dengan begitu fraksi airnya bisa kita tentukan juga dengan mengurangkan 1 dengan X3 aksen, yaitu ketemu 0,035 sekian, 0,035 itu. H3 aksen bisa dicari lagi dengan X3 aksen yang sudah ketemu 0,9650 tadi itu. Ketemulah ini sekian. Terus kerja turbinnya akan berubah. Nah, kalau kita lihat di sini di diagram, nah, kerja turbinnya di sini akan lebih panjang nih. Ini kan kerja turbin segini nih. Kalau yang aksen 2 aksen 3 aksen, kalau yang normalnya dia cuma segini 2 ke 3 doang nih. Lebih pendek, maka berubah dia. Kita lihat di sini bawah. Nah, H2 aksen min H3 aksen 442,7472. Oke. Kemudian titik 4 dan W pompa itu sama dengan sebelum modifikasi karena nggak berubah. Ada keterangan tadi di awal di mana? Di sini kondisi fluida keluar kondenser dan masuk boiler tetap sama, which is adalah titik 1 dan titik 4. Dia akan tetap stay di situ. Ya, konsisten dia. So, maka walaupun sama, tak tulis lagi di sini WP-nya berapa. Ini 32,8708, makanya nggak ada aksennya karena dia sama yang pertama. W aksen netnya, W net aksennya itu adalah WT aksen dikurangi WP, yang artinya kerja turbin setelah modifikasi dikurangi kerja pompa. Ketemulah sekian ini.
Oke, selanjutnya kita bisa hitung efisiensi thermal aksen ya. Eta TH aksen ini namanya eta efisiensi. Efisiensi TH aksen yaitu dengan membagi W net aksennya dengan key in aksen. Kenapa key in yang berubah tadi? Udah dilihat di awal. Eh, dia lebih panjang lah jalannya untuk mencapai titik 300 derajat Celcius itu. Itu. Maka ketemulah efisiensi termalnya sekian 0,1807. Nah, kebutuhan steamnya itu juga berubah karena W netnya berubah, maka dia, nah ini harusnya ada satuannya dulu, maka dia akan berubah yaitu menjadi 134,1816 kg per second. Begitu. Oke, udah kejawab semua tuh poin A sama poin B teman-teman. Ada yang mau tanyain nggak? Aman kah? Lanjut ya. Masih ada poin C. Apa pendapat saudara? Saudara saya nggak tahu pendapatnya apa, tapi pendapatku adalah bahwa, nah, sebenarnya bukan pendapat sih, karena ini fakta ya. Eh, sistem sistem memiliki efisiensi termal lebih besar pada kondisi setelah modifikasi. Nah, sehingga kerja neto lebih besar untuk QIN yang sama. Itu. Maksudnya, ya kan semakin efisien, semakin banyak QIN yang terkonversi. Oh, eh, nah, semakin gede efisiensi termalnya, maka QIN yang terkonversi menjadi WNet, WNet itu juga akan semakin banyak. Itu yang dinyatakan oleh efisiensi thermal. Berapa banyak QIN yang terkonversi menjadi WNet. Gitu. Terus fraksi uap lebih besar setelah modifikasi. Maksudnya lebih banyak air yang berada pada fase uap gitu. Maksudnya yang ngembun nggak sebanyak ketika sebelum dimodifikasi. Dampaknya apa? Korosi turbin di sini menjadi berkurang. Karena tadi di soal dinyatakan bahwa untuk mengatasi masalah korosi pada turbin, seorang engineer memutuskan untuk modifikasi itu. Maka di sini tercapailah apa tujuannya, yaitu fraksi uapnya lebih besar. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan uap yang dibutuhkan, enggak, sini. Kebutuhan uap lebih sedikit setelah modifikasi. Yang sini dinyatakan dengan M flow rate aksen lebih kecil daripada M flow rate biasa. Tuh, karena ya ini untuk mencapai daya yang sama yaitu 55.000 kilowatt ya. Di setelah modifikasi dia cuma butuh 134. Sementara sebelum modifikasi dia butuh 161. Itu lumayan itu 40 enggak ada. 20 berapa? 27 kilo per second, lebih sedikit. Lumayan gitu. Udah sih itu soal yang nomor 4, ujian tengah semester ganjil ya. Ganjil 2020-2021. Apakah teman-teman di sini punya pertanyaan?
Oke, kalau aman maka selanjutnya saya serahkan kepada Lala. Monggo Lala. Halo, makasih. Kamu mau share sendiri apa gimana? Aku share aja. Tunggu. Nah, teman-teman, kira-kira share screen-ku udah kelihatan belum ya? Udahlah. Oke, karena tadi Evi udah bahas tentang steam power plant, kali ini kita lanjut ke materi berikutnya yang juga materi terakhir sebelum UTS, yaitu refrigerant system. Sebenarnya buat refrigeration tuh nggak beda jauh sama steam power plant, sama siklus-siklus lainnya, cuma emang sedikit berbeda. Mungkin langsung aku mulai aja ya. Jadi sebenarnya tuh aku bakal bahas 3 soal, tapi karena gambar siklusnya cuma di nomor terakhir, jadi aku jelasin dari sini dulu. Kalau teman-teman masih ingat, di yang steam power plant-nya Yavi tadi, itu urutannya kan gini ya. Di sisi kiri ini tuh bakal diisi sama pompa. Habis itu di sininya bakal pemanas gitu. Habis itu di sini bakal ada turbinnya. Kanan tuh turbin, terus di bawah tuh kondenser. Nah, tapi kalau dan arahnya tuh gini, arahnya tuh balik. Arahnya ke sana, habis itu ke sini, terus ke sini, terus naik ke sana. Nah, kalau refrigeration ini tuh arahnya kebalikan gitu. Dan juga ada beberapa komponen yang beda. Kayak kondenser, kalau di steam power plant itu kan di bagian bawah, tapi di sini dia di bagian atas. Terus evaporatornya juga di bagian bawah malahan. Terus kita pakainya turbin bukan kompresor. Terus juga kita ada expansion valve. Buat arahnya dia dari sini ke berlawanan jarum jam. Kalau buat refrigeration, terus perbedaan lainnya tuh juga ada di fluida yang mengalir. Kalau misal di steam power plant itu kan fluidanya ya air kan yang nanti dibawa jadi steam. Di refrigeration ini tuh bakal refrigerannya bisa banyak. Bisa metana, bisa juga yang R134 tuh pakainya 1,1,2 di kloro apa gitu pokoknya apa tetra ya, tetrafluoro metana. Jadi fluida yang mengalir itu bisa bermacam-macam. Secara garis besar buat proses-prosesnya masih sama. Kalau misal dia di bawah sini, ini tuh prosesnya isobaric cooling. Terus kalau misal dari yang di bagian kompresor ini tuh isentropik. Kalau di yang kondenser atas ini tuh dia isobaric heating. Habis itu kalau yang di bagian kiri, yang di expansion valve ini tuh dia baru namanya isenthalpic. Nah, kalau isobarik itu kan ya kita tahu ya berarti P1 nanti bakal sama kayak P2. Habis itu kalau isentropis ya berarti S2 di sini itu bakal sama kayak S3 di sini. Terus kalau isobarik heating ya berarti nanti ketiga ini bakal sama kayak P4 di sini. Terus kalau isenthalpic itu tuh yang sama H-nya. Jadi H4 tuh bakal sama kayak H1. Udah sih itu doang. Jadi bedanya cuma di yang isenthalpic itu sama fluida yang mengalir itu kan macam-macam. Jadi nanti kita bakal butuh bantuan diagram buat baca data H, data S, itu kita pakai diagram nanti.
Nah, oh ya, sama bedanya kalau di steam power plant itu kan kita tuh mengambil panas. Kalau di sini tuh kita membuang panas. Jadi ini ya kebalikan aja. Sama thermal efisiensinya di sini diganti sama COP atau coefficient of performance. Buat fase-fasenya di sini aku udah nulis. Kalau misal dia dari satu dulu ya, dari satu ini tuh dia fasenya di sini campuran. Jadi nanti grafiknya tuh dimulai di tengah-tengah kubah. Jadi dia saturated mixture atau dia campuran liquid vapor. Habis itu nanti dia mentok sampai ke garis saturated vapor. Aku gambarin aja deh di sini. Nah, di sini. Jadi garis satu tuh di sini, titik satu tuh di sini. Dia dimulainya nggak dari pojok sini, tapi dia mulainya di tengah-tengah. Di sini tuh saturated mixture, terus dia bakal ke kanan sampai mentok sini. Di sini kan berarti duanya tuh bakal saturated vapor ya. Sat vapor. Habis itu dia nanti bakalan naik ke sini sampai ke superheated. Situ dia bakal ke kiri sampai sini nih. Dia nanti jadinya saturated liquid. 1, 2, 3, 4. Jadi kayak gini. Hafal apa mama lu? Nah, kenapa? Harusnya besar ya. Jadi gambaran siklusnya tuh kayak gitu. Intinya dia mulainya nggak dari pojok sini, tapi dari tengah-tengah. Mungkin lanjut aja ke langsung aja ke yang nomor pertama. Aku bakal bahas UTS Ganjil 2023-2024 tahun lalu nomor 3. Nah, soalnya tuh tentang refrigerasi tapi pakai Carnot. Membutuhkan daya sebanyak 1,5 kW. Nah, daya tuh berarti WS. Nih, WS-nya 1,5 kW. Nah, ini aku ubah ke ya kilojoule per second lah. Habis itu, untuk kapasitas pendinginan itu 4,37 kJ per second. Nah, kapasitas pendinginan tuh QC, berarti QC-nya tuh 4,37 kJ per second. Habis itu ditanyain yang pertanyaan pertama tuh berapa coefficient of performance-nya. Nah, berarti pertanyaan pertama COP-nya. Pertanyaan kedua, berapa panas yang dilepaskan di kondenser? Kalau misal di Carnot normal yang biasa itu kan panas yang dilepas di kondenser tuh namanya QC. Tapi kalau di refrigeration ini dia berarti QH. Berarti yang ditanya QH. Habis itu jika panas yang dilepas di kondenser pada suhu 40 derajat, kalau TH-nya 40 derajat, maka berapa suhu dan tekanan di evaporator? Maka berapa TC dan P-nya? Nah, intinya di sini aku udah nulis catatan juga. Kalau misal di Carnot itu tuh di sini tuh pokoknya ini sih itu kondensernya. Nah, terus yang bawah ini tuh evaporator. Jadi yang hot itu tuh malah di kondenser, sedangkan yang cold itu tuh di evaporator. Intinya gitu. Buat rumus coefficient of performance-nya itu mirip-mirip kayak Carnot dulu, ya tinggal QC dibagi WS. Terus kita juga ada hubungan kalau QH sama dengan QC plus WS, atau WS sama dengan QH min QC. Kalau mau nyari QH berarti kan kalau QC-nya pindah ke sini. Terus kita juga bisa nih bikin bentuk baru lagi. Ini semuanya aku bagi sama WS. Nanti bakal dapatnya QH per WS sama dengan QC per WS ditambah WS per WS atau 1. Nah, QC per WS tadi kita punya kan, QC per WS sama dengan COP. Berarti
QH per WS sama dengan COP ditambah 1. Terus kita juga bisa modifikasi lagi, jadi ini kan berarti QH per WS sama dengan COP plus 1. Berarti QH-nya sama dengan COP plus 1 dikali WS. Ini cuma modifikasi bentuk aja sih. Kalian yang penting paham dua ini aja sih. Terus karena kita udah punya basic pemahamannya, maka kita bisa mengerjakan yang poin A. Berapa coefficient of performance-nya? Berarti tinggal QC dibagi WS. QC-nya tadi punya 4,37, WS-nya punya 1,5, tinggal dibagi aja pakai kalkulator, selesai, dapatnya 2,9133. Nah, nilai COP itu emang harusnya lebih besar dari 1. Terus kita bisa lanjut ngerjain yang kedua, QH. Kita tadi kan punya QC, punya WS. Nah, kita punya hubungan QH sama dengan QC plus WS. Berarti tinggal kita jumlahin aja QC sama WS-nya tadi. 4,37 ditambah 1,5, jadinya 5,87. Selesai. Kita udah kejawab 2 poin. Habis itu kita lanjut ke poin C. Berapa TC kalau TH-nya tuh 40 derajat Celcius, atau kita ubah ke Kelvin, jadi ditambah 273,15 Kelvin, berarti 313,15 Kelvin. Nah, tadi kan kita punya kayak gini. Kita punya COP sama dengan QC per WS. Nah, itu bisa diganti kayak gini. WS itu kan QH per QH min QC. Nah, ini bisa diganti jadi TC per TH min TC. Berarti COP juga bisa kita cari pakai rumus TC dibagi TH min TC. Tinggal dimasukin aja. Tadi kita udah dapat COP-nya segini. Kita masukin ke sini. Terus TC-nya yang mau kita cari. TH-nya kita udah punya 313,15. Habis itu kalian cari pakai solver, nanti langsung dapat segini, 233,1280 Kelvin. Kalian ubah ke derajat Celcius boleh, jadinya min 40,02 derajat Celcius. Nah, kan tadi yang ditanya ada 2, TC sama P. Kita udah dapet TC-nya. Sekarang kita mau cari P. Nyari P-nya caranya gimana? Caranya kita baca dari diagram. Nah, ini ada diagramnya buat R134A. Ini tuh berarti fluidanya 1,1,1,2 tetrafluoroetana. Gak penting sih. Nah, sini aku ulang lagi aja deh. Tadi kan kita punya temperature-nya min 40 derajat Celcius. Kenapa tadi diubah? Karena di diagram ini tuh satuannya derajat Celcius, teman-teman. Terus pressure-nya juga satuannya MPa, jadi harus disesuaikan juga. Tadi kan min 40 sekian, aku ambil aja min 40. Sekarang kita cari garis temperatur yang itu min 40. Di sini. Di dalam kubah ini yang min 40 mana? Ini kan, yang tengah ini kan. Ya udah, kalian tinggal garis lurus saja sampai dia nabrak ke pressure. Pressure kan di sini tuh. Sama di sini. Kalian garis dari ujung sini ke sini. Tapi harus ngenain min 40-nya. Berarti kita garis saja. Nah, garis ke sana. Nah, jadi dia dapat kira-kira dia itu di 0,05. Kalau misal baca diagram gini emang subjektif sih teman-teman, kayak menurutku 0,05 tapi menurut teman-teman mungkin 0,055 gitu. Jadi ya disesuaikan aja, nggak apa-apa. Nah, di sini baca pressure-nya 0,05. Begitu. Jangan lupa satuannya megapascal, bukan kPa tapi megapascal. Terus udah terjawab, baca diagram dapatnya 0,05.
Nah, kita bisa menyelesaikan satu soal dengan bobot 25% ini dengan cepat. Yang penting kita tahu rumus COP sama ini. Sampai sini masih aman nggak ya teman-teman? Kalau aman, kita lanjut ke soal yang kedua yang masih mirip-mirip, yaitu refrigerasi Carnot juga. Nah, yang selanjutnya aku bahas itu UTS ganjil 2324 juga tahun lalu, tapi nomor 4. Jadi nomor 3 dan 4 mereka itu tentang refrigeration, dan itu tuh masih refrigeration yang lumayan simple gitu, belum yang ribet-ribet banget. Di sini kita baca dulu, sebuah sistem refrigerasi memiliki kompresor dengan daya maksimum 1 kW. Nah, daya maksimum itu tadi apa? WS. Digunakan untuk mempertahankan suhu suatu ruangan dingin pada min 10 derajat Celcius. Berarti ini TC-nya. Dengan cara mengambil panas dari ruangan dingin tersebut dan mengeluarkannya ke lingkungan. Jadi dia ngambil panas, terus dikeluarin ke lingkungan. Ruangan tersebut mendapatkan kebocoran panas dari lingkungan yang proporsional dengan beda suhu antara ruangan dengan lingkungan. Berarti beda suhu antara ruangan dengan lingkungan berarti TH dikurangi TC. Habis itu, sedangkan suhu lingkungan sangat berfluktuasi tergantung cuaca dan musim. Jadi TH tuh fluktuatif gitu, jadi nggak tetap yang di 40 derajat Celcius gitu, nggak. Kadang dia bisa 45, bisa 40, bisa 42, naik turun terus. Kecepatan kebocoran panas dari lingkungan untuk setiap 1 Kelvin perbedaan suhu antara lingkungan dengan ruangan adalah 0,08 kW. Jadi, tiap TH-TC, tiap 1 Kelvin TH-TC itu tuh kebocoran panasnya 0,08 kW. Atau kalian lihat dari satuannya aja, atau 0,08 kW per Kelvin. 0,08 kW per Kelvin. Karena kita mau dia kilowatt, berarti kita harus ngaliin dia dengan sesuatu yang Kelvin kan. Nah, Kelvin itu kan suhu. Ini tadi hubungannya apa? Perbedaan suhu antara lingkungan dengan ruangan. Berarti dikaliinnya sama TH min TC, perbedaan suhu lingkungan dengan ruangan. Ini suhu lingkungan, ini suhu ruangan. Nah, kita dapat QC-nya atau kebocoran panasnya itu tuh 0,08 kW per Kelvin dikali TH min TC Kelvin. Ntar Kelvinnya bakal saling nyorep. Nah, terus ada lagi, jika coefficient of performance sistem refrigerasi tersebut adalah 80% dibanding dengan COP yang Carnot, berarti kan dia COP sistem ini cuma 0,8-nya COP Carnot. Berapakah suhu maksimal lingkungan yang masih memungkinkan sistem refrigerasi tersebut bisa bekerja sesuai dengan tugasnya? Suhu maksimal lingkungan kan tadi T-hot ya, berarti TH. Jadi berapa sih TH-nya biar refrigerasi ini tuh masih bisa bekerja normal gitu. Karena tadi kan ada kebocoran panas dari lingkungan. Pertama-tama kita hitungnya Carnot dulu, pokoknya Carnot. COP Carnot sama dengan, tadi kan udah ada rumusnya ya, COP itu tuh QC per WS. Nah, COP juga sama dengan TC dibagi TH min TC. Kita punya nilai TC, tapi kita nggak punya nilai TH. Nah, nggak apa-apa. Kita masukin dulu aja, TC-nya 263,15 Kelvin. Habis itu TH-nya kita tulis TH dulu. TC-nya kita tulis 263,15 Kelvin.
Nah, terus kita lanjut. Tadi kita tahu nih kalau COP mesin kita itu tuh cuma 0,8-nya dari COP Carnot. Nah, COP sistem kita itu kan bisa dirumusin pakai QC per WS. Kita tadi kan punya info kebocoran, punya QC, punya WS kan kita. Nah, makanya kita isi nih, kita substitusi nilainya. QC per WS sama dengan 0,8 dari COP-nya Carnot. Kita substitusi QC tadi 0,08 dikali TH-TC atau delta T lah. 0,08 TH-TC per WS-nya itu kan 1 kilojoule per second. Satuannya sama kilojoule per second kan ini. Tidak setara, bisa saling nyoret. Ini berarti satunya bisa nggak usah kita tulis. Jadi langsung aja 0,08 TH-TC. Sama dengan 0,8 dikali COP-nya Carnot tadi berapa? COP-nya Carnot tuh 263,15 dibagi TH min 263,15. Ini kita substitusi ke sini. Habis itu kita hitung. TC kan tadi kita punya ya, 263,15. Nah, ini kita substitusi nilainya. Jadi 0,08 dikali TH min 263,15 dikali 0,8, habis itu dikali yang TC per TH min TC tadi. Nah, ini kan nanti bakal menjadi persamaan kuadratik. Nah, ya seperti biasa MTK kita kali silang. 0,08 sama 0,8-nya aku coret dulu. Di sini 1, di sini jadinya 10. Terus kita sama-sama punya TH min 263,15 kan. Kalau ini dikali ke sini. Berarti TH min 263,15 kuadrat sama dengan tinggal 10 dikali 263,15. Aku langsung tulis 2631,5. Nah, ini kita selesaiin kuadratik biasa. TH kuadrat dikurangin 2 kali 263,15 TH dapatnya segini. Ditambah 263,15 kuadrat dapat segini. Ini langsung dipindah ruas ke sana. Jadi min 261,5 sama dengan 0. Terus ini bisa kita hitung dong. Berarti ya kita hitung aja, kita kurangin biasa. Pakai bantuan solver, kalau kalian di kalkulator, pencetnya menu. Habis itu kalian pilih yang A, yang equation or function. Habis itu kalian pilih polinomial. Terus polinomial degree-nya kalian pilih 2. Habis itu kalian isi aja. Nanti bakal muncul 2 akar-akar. Nah, akar-akar yang pertama yang aku dapat tuh 314,4481. Terus akar-akar yang kedua tuh 211,8518. Nah, mana yang possible? Yang possible tentu yang 314. Karena ini kan TH. TH itu kan T hot itu harus lebih besar dari TC. Karena TC-nya kita tadi 263,15. Berarti kita cari TH-nya yang lebih tinggi dari ini, yaitu 314,4481. Begitu. Sampai sini apakah masih ada yang dibingungin? So far ya masih pakai yang Carnot gitu, yang QC per WS, TC per TH min TC, masih mirip kayak termo 1. Nah, kalau nggak ada, bakal aku lanjut ke yang refrigerasi tapi yang sistem. Oke, mungkin aku lanjut aja ya. Jadi di sini ada suatu, ini UTS genap 2023-2024 nomor 2. Jadi tahun lalu tapi yang genapnya. Suatu sistem refrigerasi menggunakan refrigeran R134A atau 1,1,1,2 tetrafluoroetana. Jadi kalian harus baca, kalau di soal tuh kalian baca juga itu refrigerannya apa, karena pH diagram buat masing-masing refrigeran tuh beda. Dan kemarin Pak Agus tuh ngasih file pH diagram itu CO2 sama metana. Jadi kemungkinan besar refrigerannya bakal CO2 atau metana. Atau dua-duanya keluar. Digunakan untuk mempertahankan suhu suatu proses pada min 10 derajat Celcius
dengan pendinginan dengan kapasitas 20 kW. Nah, sekarang kita identifikasi dulu. Mempertahankan suatu proses pada min 10 derajat Celcius. Kalau min gini, berarti dia kan yang cold kan. Ini berarti TC. Kalau di refrigeration ini, TC itu ada di evaporator. Habis itu, dengan pendinginan kapasitasnya 20 kW. Nah, kapasitas pendinginan itu berarti QC 20 kW. Itu sama dengan 20 kJ per second. Sebagai pendingin kondensor, sistem ini digunakan udara yang mampu mengembunkan refrigeran pada suhu 45 derajat Celcius. Nah, di sini ada suhu lagi nih, suhu 45 derajat Celcius. Berarti ini jadi TH-nya. Ini tuh TH. Kalau di refrigeration tuh TH tuh ada di kondensor. Terus baca lagi, sistem ini menggunakan expansion valve untuk proses ekspansi dengan edan kompresor. Efisiensi 90% dibanding proses isentropis. Berarti efisiensi kompresornya itu nggak 100%, tapi 90%. Untuk menekan refrigeran yang keluar dari evaporator. Pertanyaan yang pertama, berapakah tekanan operasi pada kondensor dan evaporator sistem ini? Yang kedua, berapakah jumlah sirkulasi refrigeran dalam sistem ini? Yang ketiga, berapakah nilai coefficient of performance dari sistem ini? Pertama-tama, kalau ada sistem kayak gini, kita wajib hukumnya untuk menggambar sistemnya. Tapi kalau misal di termo ini kayaknya nggak wajib buat gambar diagramnya gitu deh, kayak pH diagram atau TS diagram gitu nggak wajib. Yang penting sistem kayak gini digambar buat mempermudah kita. Nah, kita gambar komponen-komponennya. Di sini yang bawah tuh evaporator pasti, yang atas kondenser, habis itu yang kanan tuh kompresor, yang kiri expansion valve. Habis itu tinggal kita lengkapin aja, pokoknya satu tuh di pojok kiri, terus berlawanan arah jarum jam tuh berarti 2, 3, 4. Pokoknya muternya berlawanan arah jarum jam. Habis itu kalau di kondenser dia melepas panas, kalau di evaporator dia menyerap dingin. Nah, di sini tadi kan kita punya TC evaporator min 10. Ini kita isi dulu T2 di sini karena keluar evaporator, berarti T2-nya min 10 derajat Celcius. Habis itu keterangan lain lagi adalah TH-nya 45 derajat Celcius. TH itu tuh ada di sini berarti. TH-nya 45. Habis itu kita punya efisiensinya di sini. Nah, kita kan tahu ya kalau misal tadi di 1, 2 itu isobarik, berarti kita tulis aja P1 sama dengan P2. Habis itu entropi di 2 dan 3 kan sama isentropis, berarti S2 sama dengan S3. Habis itu 3 ke 4 kan isobaris lagi, berarti P3 sama dengan P4. Habis itu 4 ke 1 tadi kan namanya isentalpik, berarti entalpinya sama. Ya udah, H4 sama dengan H1. Pertama kita mau ngerjain yang poin A dulu. Buat yang kayak fase-fase kayak gini tuh opsional sih buat ditulis, tapi lumayan membantu.
Atau kalian nulisnya nanti pas sudah dapat gambaran angka-angkanya juga boleh. Tadi diketahui di soal Q-nya itu tuh 20 kilowatt atau 20 kilojoule per second. Nah, ditanyanya tuh tadi tekanan operasi kondensor. Nah, berarti kan P4 nih, ditanya berapa nih P4-nya? P4 berapa sama tekanan operasi evaporator. P2-nya berapa? Nah, pertama kita tinjau dulu titik 2-nya nih. Titik 2 tadi ada temperaturnya min 10 derajat Celcius. Kalau di sini kita cuma butuh temperatur aja, kita tinggal baca diagram bisa dapat P-nya. Caranya gimana? Caranya kayak gini. Aku ajarin lagi. Nah, di sini kan T2-nya min 10 derajat Celcius. Berarti sekarang kita cari yang T-nya itu min 10. Nih, kalau kalian lihat T min 10 itu di sini. Berarti tinggal kita tarik garis horizontal aja. Dapat deh. Kebetulan dia motongnya pas banget di 0,2. Berarti kita langsung dapat P2 yang sama dengan P1 itu 0,2 megapascal. Langsung aja nih diisi kolom di P2 ini, diisi 0,2 megapascal, terus P1-nya juga 0,2 megapascal. Dapat dua data. Habis itu kita mau cari P4. P4 tadi kita punya keterangan dia T4-nya tuh 45 derajat Celcius. T4 45 derajat Celcius, cara nyarinya sama, kita ke pH diagram lagi, terus kita cari yang 45 tuh mana, kita tarik garis horizontal lagi. 45 itu sekitar seginian ya, nggak lurus, sekitar seginilah, kita tarik sampai ke ujung. Kemudian lagi. Kalian mending bisa pas ujian bawa penggaris guys, biar nggak kesusahan buat garisnya. Nah, sekitaran seginilah walaupun kurang naik dikit ya. Nah, kalau misalnya teman-teman baca, ini kira-kira di 1,2-an. Kalau aku menurutku 1,2 megapascal. Nah, di sini dapat deh kita berapa P2-nya? P2-nya 0,2 megapascal. Habis itu P4-nya 1,2 megapascal. Karena tadi titik 4 dan 3 itu isobarik, berarti kita juga dapat data P3 1,2 megapascal. Sudah, jangan lupa ditulisin di sini biar nggak lupa. Ini tadi P4 sama dengan P3. Ini tadi data P2 sama dengan P1. Nah, kita udah menjawab soal nomor A, berapa tekanan operasi pada kondensor dan juga evaporator. Sekarang kita lanjut nih yang kedua. Berapa jumlah sirkulasi refrigeran dalam sistem ini? Dalam kilogram per jam. Nah, jumlah sirkulasi refrigeran itu bisa dicari dari sini, Q-nya. Jadi di evaporator sini, itu kita cari mass flow rate dari refrigeran yang mengalir di situ lah. Nah, kalau Q-C itu kan nih hubungannya di sini. Ini. Berarti dia butuh H1 sama H2. Berarti goals kita sekarang tuh nyari H1-nya berapa, H2-nya berapa. Pertama-tama kita meninjau titik 2 lagi tentunya, karena kita butuh titik 2. Tadi kita udah dapet T2 tuh min 10 derajat Celcius kan, dari data soal. Sekarang kita nyari H2-nya. Cara nyari H2-nya gimana? Kalau teman-teman lihat di sini tuh data suhu tuh juga ada yang vertikal gini, nggak cuma horizontal. Nah, dari situ kita tarik garis. Tadi kita cari yang min 10.
Oh, salah. Nah, kalau misal tadi teman-teman ingat, itu kan dia posisi keluarnya tuh harus saturated vapor kan. Berarti kita harus mentokin dia tuh ngelewatin ini, saturated vapor ini. Caranya, berarti kita tarik garis vertikalnya tuh kayak gini. Nah, ini buat nyari H2-nya. Buat nyari H2 tuh kayak gitu. Di sini berarti tinggal kita baca aja. Ini skalanya kan gini ya. 350, 360, 370, 380, 390, 400. Berarti di sini tuh kayak sekitar 395-an atau 390 boleh. Di sini tadi aku 390. Tapi kayaknya lebih dekat ke 395, jadi diganti 395 nggak apa. Sesuai subjektivitas masing-masing. Soalnya tadi aku garisnya tuh kayak dapetnya di sini kalau masih agak jauh. Nah, terus sekarang kita udah dapat H2-nya. Ganti 395 aja deh. Nah, kita udah dapat H2, kita mau nyari H1 kan, kita masih butuh H1. H1 itu tadi kan sama kayak H4. Dan kita nggak punya data apa-apa tentang titik 1 gitu loh, cuma punya pressure tadi. Nah, kita mending tinjaunya pakai titik 4. Titik 4 itu tuh di 45 derajat Celcius. Jadi pertama kita garis di 45 derajat Celcius. 5 itu berarti di sinian. Sekitaran segitu. Ditarik garis vertikal. Sekitar seginian. Ini tuh kayak 260-an gitu. 262 lah. 262. 262 apa ini? 262 apa ya? Oh, 262 derajat per kilogram. Tadi itu H2 itu 395. Oke, kita tulis di sini 262 derajat per kilogram. Karena H4 sama kayak H1, berarti H1-nya juga 262. Terus kita hitung deh, kan kita punya rumus QC sama dengan M dikali H2 min H1. Karena kita mau nyarinya M, berarti tinggal QC dibagi H2 min H1. Kita tadi punya data di soal QC-nya itu 20 kJ per second. Berarti tinggal kita masukin aja 20 kJ per second dibagi 395, tadi aku ganti. Karena it makes sense gitu. 395 min 262. Sekalian. Dapatnya tuh 0,1504 kg per second. Nah, ini kita dapat cuma sirkulasi refrigerannya 0,1504 kg per second. Selanjutnya kita diminta nyari nilai COP-nya. Buat cari COP tadi kan rumusnya QC per WS ya. QC itu kan kita punya. Nah, sekarang kita nyari WS-nya tuh dari mana? WS-nya tuh kita cari dari sini. Kan WS nih. Berarti H3 H3 ini dikurangin sama H2. Kita kan data H2 udah punya tadi 395. Nah, kita belum punyanya data yang H3.
berarti kita cari data H3 sekarang. Dari titik 3 tuh kita punya info apa? Kita cuma punya info dia entropinya sama kayak titik 2, sama dia pressure-nya sama kayak titik 4. Tapi kan pressure nggak membantu ya, karena pressure itu horizontal, kita butuhnya vertikal. Berarti kita bisanya dari entropinya. Pertama kita harus nyari dulu entropi dari 2. Entropi titik 2 itu nyarinya, pokoknya dia harus motong di sini lah. Tapi itu agak susah kalau entropi kayak ngira-ngiranya. Tuh. Ya kayak gini lah, kira-kira di 1,74-an. Berarti kita dapat S2 sama dengan S3 itu di 1,74. Sekarang kita mau nyari H3-nya. H3-nya gimana? H3 itu kan udah yang super jenuh ya. Saturated vapor, superheated vapor, sorry. Uap panas lanjut. Berarti kita tinggal nyari perpotongan ini, tapi vertikal gini. Nah, sekarang kita baca ini 420 sih, tapi kurang pas. Nah, dari sini aja kita bacanya. Kalau di sini tuh 10, hampir mendekati 430-an ya. Bisa di 428 sih. 428. Tadi di sini aku bacanya 431. Jadi itu kadang emang tergantung kita garisnya gitu loh guys. Makanya diusahain yang presisi. Di sini aku tetap pakai 431 aja. S3-nya 1,74, H3-nya aku kebacanya 431 atau tadi yang kedua 428. Habis itu buat tadi kan kita kompresornya tuh ada efisiensi, berarti dia nggak isentropis. Berarti ada penyimpangan. Nah, rumus penyimpangannya itu sama kayak penggerak mula dulu kalau teman-teman masih ingat. Karena nyari WS-nya itu kan H3 min H2. Berarti buat efisiensinya itu tinggal H3 yang aktual dikurangin H2 dibagi sama H3 yang ideal atau S dikurangin sama H2. Nah, tinggal disubstitusi, tadi 90% berarti 0,9. Terus H3 aktualnya yang kita cari. H2-nya tadi aku nemu 395. Terus H3 idealnya tadi 431. Tinggal dihitung pakai
kalkulator. Dapatnya 427,4. Nah, tinggal dihitung aja. COP tadi kan QC per WS. QC-nya tadi kita ada data di soal 20 kJ per second. Habis itu mass flow rate-nya tadi kita dapat 0,1504. Jadi cuman. Habis itu H3 aktualnya 427,4. Habis itu T H2-nya 395. Tinggal dihitung aja pakai kalkulator. Dapatnya 4,1. Nah, yang banyak ya jauhnya. Nah, gini teman-teman. Sebenarnya kalau baca diagram gini kan emang nggak bisa pas ya. Tapi yang penting masih di range itulah. Dan dosen juga pasti ngerti kalau misal hasil hitungan itu beda-beda. Yang penting dari cara-caranya tuh sama dan benar. Gitu aja sih. Kalau dari aku kayaknya cukup segini karena ini juga udah mepet waktunya, takut nggak cukup nanti cari. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung chat aja ya di Zoom atau mau chat di WA juga nggak apa-apa, atau di grup TPK langsung juga nggak apa-apa. Sekian yang bisa aku sampaikan tentang refrigeration system. Semoga membantu pemahaman teman-teman. Selanjutnya aku serahin ke Cherry. Oke, aku share screen materinya dulu ya. Ya teman-teman, buat materinya udah kelihatan belum ya? Udah share. Oke, jadi sebenarnya ini ngelanjutin yang kemarin. Jadi kemarin kan aku udah bahas buat UTS Ganjil 2021 yang nomor 1 sama 2. Tadi juga sama Yavi udah dibahas. Ya. Nah, sekarang aku di sini mau bahas yang nomor 3. Nomor 3 ini sebenarnya tentang refrigerasi juga, yang tadi udah banyak banget nih dibahas sama Lala. Udah lengkap banget ya kayaknya Lala. Jadi ini lebih ke ngulangin lagi dengan soal yang mungkin sedikit lebih kompleks, karena ini bobotnya sendiri aja satu soal lumayan 30%. Tuh. Oke. Jadi sebenarnya ini soalnya apa sih? Jadi untuk nomor 3 ini aku bacain singkat aja ya. Jadi intinya ini tuh ada pabrik. Nah, pabriknya ini pakai gas alam sebagai bahan baku dan bahan bakarnya yang besarnya tuh 2,2 ton per jam gitu kan. Nah, gas alamnya tuh nanti diangkut ke pabrik sebagai LNG pada suhu minus 160 derajat. Terus, suhunya kan rendah banget. Nah, ini tuh dimanfaatin untuk produksi oksigen cair dengan diagram alirnya kayak gini nih, kayak yang ada pada soal gitu. Nah, kita di sini diminta untuk memperkirakan kira-kira kapasitas oksigen cair yang dihasilkan ini berapa. Nah, ini kita sebenarnya udah dibantu banget ya teman-teman sama beliau-beliau yang bikin soal ini, karena kita udah dibikinin skemanya. Cuman mungkin ini agak beda sama skema yang dibikin Lala tadi. Kalau yang digambarin Lala tadi kan lebih ke skema umumnya ya, tapi ini skema khusus untuk case ini aja. Tapi sebenarnya sama aja kok, cuman emang dia agak dibalik aja antara letak kompresor sama expansion valve-nya. Tapi caranya sama. Oke, terus di sini kita juga diminta untuk ngitung apa aja sih. Yang pertama nih kita harus nyari massa gas oksigen yang ada yang masuk dari sini. Terus kita juga menghitung kerja kompresor, ini sama kayak pemul biasa. Terus yang C ini kita menghitung panas yang diambil untuk mengubah dari arus ketiga ini ke arus 4. Oke. Nah, terus setelah dapat nilai dari angka dari soal A sampai C ini, kita harus ngitung juga kapasitas produksi oksigen cair sama daya kompresornya. Jadi emang ini anaknya 5 ya teman-teman, agak banyak, makanya skornya gede juga. Oke.
Jadi ini kurang lebih kalau untuk cara kerjanya udah dijelasin sama Lala tadi. Yang pertama nih, kita ditanya massa dari arus 2. Kita cari M2-nya. Nah, sebenarnya kita mulai dari awalnya tuh sama kayak tadi, kita mulai dari sini. Oke. Pada titik 4 ini kan kita udah tahu kalau dia tuh berupa oksigen cair dan pada tekanan 10 bar. Nah, untuk suhunya kita nih juga dikasih, BTW ini aku dapatnya dari lampiran ya guys. Jadi nanti kalau teman-teman buka soal di academic database, terus teman-teman scroll paling bawah tuh nanti udah ada grafik yang dipakai, terus dikasih juga persamaan antoinnya. Nah ini aku langsung masukin aja P4 yaitu 10 bar ini ke dalam persamaan antoin. Nah, dapat nih kita masukin aja sesuai yang ada data yang ada di sini dan juga data yang ada di sini. Oke, karena kita tahu kalau ini oksigen, jadi nilai A, B, sama C-nya bisa disubstitusi langsung sama nilai yang ada di sini. Nah, dari masukin, kan kita udah tahu pressure A, B, sama C ya, berarti kan kita bisa nyari T-nya berapa. Oke, berarti kan kita sekarang udah dapat T4, yaitu 119 Kelvin sama P4-nya. Terus, kayak yang dijelasin tadi, kita sekarang nyari berapa sih entalpinya. Caranya udah pada bisa kan ya guys, teman-teman. Ini nanti tinggal digaris di sini. Nah, terus karena dia saturated liquid, fasanya, jadi kita ikutin di garis yang kubahnya ini ya. Di bagian saturated liquid tuh yang paling kiri, mentok ke kiri, terus turun ke bawah. Nah, H4 ini dapat di sekitar minus 80 kilojoule per kilo. Mungkin ini beneran kalau misalnya besok kertas dan kita kan grafiknya lumayan kecil ya guys, itu emang harus detail banget sih. Tapi aku biasanya nembak angkanya kayak nggak yang detail-detail. Misalnya ini kan nggak kurang tahu ya, langsung aja tembaknya 80 gitu. Jadi angkanya bulat-bulat aja. Biar apa? Biar mempermudah ngitung seterusnya. Karena pasti angkanya tuh jujur aja bedanya tuh nggak jauh kok. Walaupun angkanya kayak angka hasil bacaannya tuh beda. Gitu. Oke, next setelah kita tahu di titik 4, kita tinjau ke titik 5. Nah, tadi kan udah dikasih tahu juga kalau di expansion valve itu dia isentalpic. Jadi kita bisa tahu kalau nilai entalpi di titik 5 itu sama kayak di titik 4. Dimana tadi kita udah tahu juga kalau nilai entalpinya yaitu sebesar minus 80 kilojoule per kilogram. Oke, terus di expansion valve ini, P5 itu sama dengan P6. Jadi ini ya guys, P di titik 5 ini sama kayak P di titik 6. Nanti dia bakal sama juga kayak P di titik 7. Jadi ini, bagian proses ini itu tekanannya sama semua. Nah, kita tahu tekanannya dari mana? Karena kita udah punya persamaan antoinnya itu tadi. Sekarang kita substitusi, masukin suhu yang ada di T6 ke dalam persamaan antoinnya. Karena kan kita udah dikasih tahu nih di soal kalau dia tuh keluar sebagai oksigen cair pada suhu 100 Kelvin. Jadi kita bisa langsung masukin aja angka 100 Kelvin itu ke dalam persamaan antoinnya. Ke sini. Nah, dari sini bisa deh kita cari kalau P6-nya itu nilainya 2,54 bar. Nah, nilainya bakal sama kayak P5 dan juga P7. Terus ini kita convert ke MPa karena pada perhitungan, apalagi di di diagramnya ini, kita bakal makainya satuannya MPa. Jadi lebih gampang kalau semuanya langsung kita convert ke MPa aja. Oke, kalau titik 5 udah aman, sekarang kita ke titik 6. Kita balik lagi ya. Ini titik 5 di sini, keluar dari expansion valve, masuk ke separator, terus yang cair bakal ke sini, keluar, terus yang ke arah ke titik 7 itu dia adalah yang vapor. Oke. Jadi sekarang kita bahas di titik 6 dulu. Kita tahu titik 6 ini oksigen cair pada suhu 100 Kelvin. Nah, ini juga ada keterangan nih di soal. Mungkin ini harus hati-hati juga ya baca soalnya.
kita di sini tahu kalau ada basis 1 kilogram oksigen cair produk. Berarti oksigen yang keluar ini 1 kilogram, gitu guys. Oke, masuk ke titik 6. Kita tahu tadi suhunya 100 Kelvin, pressure-nya sama kayak yang di sini, yaitu 0,254 MPa. Terus kita balik lagi ke pH diagram, set. Kita masukin dengan temperatur 100 Kelvin, dan juga pressure berapa itu? 0,25 ya. Oke, temperaturnya 100, terus tekanannya 0,25, sini berarti. Nah, nanti teman-teman bisa dapat nilai H6-nya. H6-nya itu di minus 118 kilojoule per kilogram. Dia fasenya saturated liquid ya guys, jadinya itu kayak yang tadi dia mentok di garis yang sini. Jadi nanti ditinjau yang sini, baru nanti di drag turun ke bawah gitu. Oke, di sini. Jadi dia, ya, inilah minus 118, minus 120 gitu kayaknya juga nilainya nggak bakal beda jauh kok. Nah, lanjut. Kita masuk ke titik 7. Tapi sebelum masuk ke titik 7, kita bisa lihat di separator ini, basically ini tuh kayak input sama dengan output ya. Jadi, M5 itu adalah M6 ditambah M7. Nah, karena kita tahu juga tadi kalau M6-nya atau massa oksigen cair yang keluar adalah 1 kilo, kita bisa bikin persamaan kayak gini. Oke. Karena udah tahu, sekarang kita masuk ke titik 7 yang merupakan saturated vapor. Nah, di titik 7 ini kita tadi juga tahu kan kalau tekanannya P5 dan juga setelah masuk separator, dia keluar separator, itu tekanannya sama semua. Yaitu sebesar 0,254 MPa. Nah, kita balik lagi ke pH diagram. Jadi ini beneran, apa ya teman-teman? Harus lancar lah ya baca pH diagram. Walaupun emang agak bikin matanya jadi juling ya. Karena emang kecil-kecil banget. Tapi nggak apa. Oke, karena itu saturated vapor dengan tekanan 0,25 ini sekalian ya guys. Ini garisnya tadi yang ungu. Saturated vapor, berarti kan tinggal turun di sini. Set. Dapatlah nilai H7-nya. H7-nya itu 85 kJ per kilogram. Oke, tadi udah neraca massa, sekarang kita bahas ke neraca energi. Jadi, neraca energi ini simpel aja, intinya tuh cuman M dikali sama entalpinya. Oke. M5 tadi kita dapat di persamaan 1 kalau nilainya adalah 1 plus M7. Jadi kita masukin langsung, M5-nya segini, H5-nya H5, terus M6 H6 ditambah M7 kali H7. Nah, H5 tadi udah diketahui kan? Yaitu sebesar, mana tadi H5? Nih, minus 80. Terus habis itu M6-nya itu 1 kilo, ini diketahui di soal. H6 juga udah diketahui. H7 juga udah tahu, kita yang nggak tahu cuman M7 aja. Nah, karena kan di sini variabel yang nggak diketahui kan cuma M7 doang. Jadi kita bisa hitung dengan kalkulator, pakai solver, kita dapat kalau nilai M7-nya tuh 0,2303 kg. Oke, karena sekarang kita udah bahas nih, siklus dari 4, 5, 6, 7. Nah, dari 7 kan dia bakal balik lagi ke 1. Jadi, sekarang kita bakal tinjau untuk titik 1. Titik 1 itu dia fasanya udah vapor ya guys. Nah, titik 1 ini gimana? Kita nih untuk menentukan H-nya sama balik lagi kita bakal pakai pH diagram lagi. Gitu. Untuk tekanannya sendiri itu di 0,254 MPa, tekanannya masih tetap sama. Terus suhunya, oh ya ini tuh dari sini juga bisa. Suhunya ini 35 derajat. Titik 1 di sini. Oke, nah 2,54 bar nih sama 0,2 berapa? Sama 0,254 MPa nih sama guys.
Jadi kebetulan ini tekanan yang sini sama kayak yang sini. Tuh. Nah, karena kita udah tahu tekanan sama suhunya, kita bisa cari entalpinya berapa. Yaitu di 280 ini H1 ya guys. Kita tambahin di sini. Oke. Sampai sini apakah aman teman-teman? Nah, karena belum ada pertanyaan, kita lanjut aja ke selanjutnya. Nah, setelah mendapatkan di titik 1, kan sebenarnya yang kurang nih masih titik 2 sama titik 3. Tapi kan kita ditanyain kan M2-nya kan guys. Sebenarnya titik 3-nya bisa kita skip dulu. Kita skip dulu, kita tahu kalau neraca massa di titik 1, di sini itu adalah, nah, neraca yang masuk ke sini, yang ke sini, itu kan sebenarnya dari inputnya dari sini sama dari sini. Oke, jadi ini bisa kita anggap M1 sama M7. M1-nya kita anggap 1 kilo, terus M7-nya tadi kan kita dapat 0,2303 kilo. Nah, maka bisa dapat M2-nya segini. Gitu untuk soal yang A. Wah, baru 1. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita ke soal yang B. Soal yang B ini kita disuruh nyari kerja kompresornya. Tapi kerja kompresor di sini nih nggak 100% ideal. Dia nih ada efisiensinya yaitu sebesar 89% dibanding proses isentropisnya. Oke. Kita ingat lagi kalau dulu nih pas pemul kita tahu kan kalau misalnya efisiensi dari kompresor itu adalah WS ideal atau WS isentropik dibagi WS kerja dari kerja aktualnya. Itu. Jadi kita udah selesai di titik 1, sekarang kita bakal tinjau titik 2 sama 3. Nah, di titik 2 kita sekarang balik lagi ke neraca energi. Tadi kan aku udah sempat sampaikan sedikit kalau arus yang di titik 2 ini basically adalah masuk dari 1 dan juga arus 7. Gitu, makanya kita bisa tahu kalau neraca energi ini sebenarnya sama kayak neraca massa guys, tinggal dikaliin H aja. M2H2 sama dengan M1H1 ditambah M7 kali H7. Nah, kan kita udah punya angka-angkanya nih, M2 punya, terus juga M1 punya, H1 punya, M7 punya, H7 punya. Kita masukin ke solver, atau kalau ini nggak usah pakai solver sih guys, ini tinggal ini dihitung terus dibagi sama ini, kita dapat nilai H2-nya. Nah, sama kayak energi, sama kayak massa, tekanannya ini kan kita juga campuran dari tekanan dari arus 1 dan juga tekanan dari arus 7. Kita punya tekanan total lah. Nah, karena kebetulan dua-duanya sama, ya udah langsung kita masukin aja 0,25 MPa tambah 0,25 MPa, terus jadinya 0,5 MPa. Nah, karena kita udah dapat nih pressure-nya sama entalpinya juga, kita bisa melihat entropinya dari pH diagram. Gimana caranya lihat entropinya gimana? Oke, jadi gini. Kita di titik 2 ya. Kita lihat di H2 ini kan kita udah dapat kita punya nilai pressure-nya dan punya nilai H-nya. Jadi kita garis dulu nih pertama di pressure di 0,5 MPa. Oke, kita kira-kira aja di sini. Set gitu. Nah, kita juga tahu nilai H2-nya yaitu sekitar 240 set. Oke. Sekarang nanti dia ada percabangan di sini ya. Titik garisnya bertemu di situ. Gimana cara nyari entropinya? Nah, teman-teman nih kalau bisa lihat di sini tuh garis-garis ini menunjukkan garis-garis entropi. Oke, ini kan ada tulisannya nih, S sama dengan segini. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja garis yang ada di sini. Gitu. Nah, karena ini ada agak-agak di tengah-tengahnya,
Ini kita anggap aja besarnya sebesar 5,85 kilojoule per kilogram Kelvin. Tapi sama kayak yang Lala bilang tadi, karena ini subjektif ya bacanya, yang penting kira-kira bener lah lokasi poinnya di situ. Kalau misalnya geser dikit-dikit, it will be okay kok teman-teman. Nilainya nggak bakal jauh beda hasil akhirnya nanti. Oke. Karena sekarang untuk titik 2 kita udah tahu nilai entalpi, nilai pressure, dan juga entropinya, sekarang kita bisa meninjau untuk titik 3. Oke, karena kompresor ini kan dia isentropis ya. Nah, seperti yang kita udah ulang-ulangin dari zaman TTK 1, pemul, sekarang lagi, kalau isentropis itu yang sama adalah entropinya, S-nya. Jadi kita bisa tahu juga kalau S3-nya nilainya ini juga 5,85. Nah, kita juga tahu kalau P3, P di titik 3 ini sama aja kayak P di titik 4. Besarnya yaitu 10 bar. 10 bar itu 1 MPa, guys. Oke. Karena sekarang kita udah tahu S-nya dan juga P-nya, kita bisa cari H3. Gimana caranya? Ini teman-teman, kan kita punya garis 1 MPa ya, yang pink ini. Oke, terus kita juga tahu garis S-nya. Nah, garis isentropis ini sebenarnya agak tricky buat garisnya, tapi teman-teman bisa ngira-ngira dari garis yang sebelumnya dan sesudahnya kira-kira melengkungnya seberapa. Dari titik ini sampai dapat di garis 1 MPa itu tadi. Nah, terus habis itu teman-teman turun ke bawah, set, dan dapat H3-nya sebesar 300, ya, H3-nya sebesar 300 kilojoule per kilogram. Oke. Nah, sekarang kita bisa tahu nih berapa kerja isentropisnya. Kerja isentropis untuk kompresor itu kan biasanya nih H2 min H1 ya kalau di pemol. Cuman karena ini letaknya di sini, jadi H3 dikurangin H2. Gitu. Karena kita udah punya nilai H3 dan punya nilai H2, ini H3-nya yang ini, dan H2-nya, mana ya H2? H2-nya ini, langsung dikurangin aja dan kita dapat WS untuk siklus isentropiknya. Oke, tadi kan kita udah ingat-ingat juga nih, rumus dari efisiensi kompresor itu kayak apa. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan kerja aktualnya berapa, yaitu tinggal WS isentropik dibagi dengan efisiensinya. Terus kita bisa dapat kalau kerja aktualnya itu sebesar 63 kilojoule per kilogram. Gitu. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke nomor C. Jadi yang nomor B ini udah kelar ya guys. Yang nomor C ini lebih simpel sih. Kita cuma ditanya panas yang harus diambil untuk mengubah arus 3 ke arus 4. Gimana caranya? Nah, kita ini punya rumus ya guys. Kalau Q panas ini sama dengan H4 dikurangin H3 aksen. H3 aksen ini adalah H3 yang aktual, yang siklus aslinya, bukan idealnya. Cuman kan yang kita tahu nih H3 ideal ya, jadi yang ini itu adalah H3 ideal. Nah, gimana cara nyari H3 aktualnya? Ini udah dibahas juga di pemul, kalau bisa dapat dari kayak gini. Sebenarnya itu dari mana? Ini tuh adalah WS WS ideal, terus yang bawah ini WS aktual. Gitu. Ini kan sama kan, WS ideal tuh rumusnya ini. Gitu guys. Terus habis itu tinggal dimasukin angkanya, kita tahu nilai efisiensinya, tahu H3, tahu H2, terus bisa kita dapetin H3 aksen atau H3 aktualnya tuh sebesar 306,98 kilojoule per kilogram. Terus kita masukin ke sini. Set. Oke, dan kita bisa dapat kalau panasnya yang diambil itu sebesar 386 kilojoule per kilogram. Gitu. Panasnya minus di sini tuh berarti dia diambil. Oke.
Karena kita udah punya data untuk M2, data WS actual, sama panasnya, kita sekarang bisa nih ngitung yang D sama yang E. Yang D sama yang E gimana caranya? Ini sebenarnya nggak terlalu susah kok guys. Kita sekarang ke yang D dulu. Yang D ini kan yang ditanyain kapasitas produksi O2 cairnya berapa. Nah, kita tahu tadi kalau bahan bakar, nah ini kan, mass flow rate-nya itu adalah 2,2 ton per jam atau 2.200 kg per jam. Kita juga tahu kalau ini LNG itu di minus 160 derajat dan metana pada 30 derajat. Ini aku misalin aja ya guys, A sama B gitu. Nah, dari diagram, oh ya, btw yang tadi diagramnya tuh diagram oksigen, karena kan dia dimulai dari oksigen. Sedangkan ini, untuk yang poin D, kita bakal pakai fluida pendinginnya, yaitu di gas metana. Dan kita nih bisa dapat ini juga dari lampiran yang ada di soalnya langsung. Cuman kalau besok kan sifatnya open textbook ya guys. Jadi aku nggak tahu sih, kurang tahu juga bakal ada diagram yang terpisah. Oh ya kan kita suruh ngeprint, baru inget. Jadi teman-teman besok printnya kalau bisa kayak 1 lembar langsung aja, nggak usah dikecilin-kecilin, jadi biar bisa kelihatan gitu. Dan kita besok kan CO2 sama apa ya, metana juga ya kayaknya. Jadi dipersiapkan aja. Untuk cara kerjanya nggak bakal beda jauh kok guys. Oke, karena sekarang kita di sini punya suhunya. Nah, dari suhu ini kita nih bisa tahu nilai entalpinya. Nih, yang pertama nih ada di 100 derajat. 160 ya. Ini agak ngeblur ya teman-teman, di 160 derajat. Terus pressure-nya itu di sekitar 0,1 belasan lah ya, 0,12an. Nah, kita bisa lihat kalau ini diturunin di saturated liquid di ujungnya sini, kita bisa dapat kalau entalpi A-nya ini dia tuh nggak pas di 0, ini agak geser dikit. Ini aku anggap 2. Ini sebenarnya ya yang penting nggak 0 aja, bisa 1, bisa 2. Terus yang B ini 30 derajat. Nah, kalau teman-teman lihat T sama dengan 30 tuh nyarinya gimana? Ini emang harus jeli. Ini kan ada tulisan T sama dengan 170. Teman-teman geser terus sampai dapat T sama dengan 30. Itu ada di sini. Bisa? Oke. Dan kita bisa dapat nilai entalpi di B-nya berapa? Yaitu sekitar ya 900-an lah ya. Ini aku bacanya berapa tadi? Nah, 920. Oke. Lanjut. Di heat exchanger-nya itu kita bisa nentuin raca panas. Sama kayak ATK biasanya ya, atau ini dari fisika udah ada juga kalau Q lepas sama dengan Q terima. Q yang lepas tuh berapa sih? Nah, Q lepas itu adalah massa dari O2 dikali sama 386 nih apa? 386 ini kita udah dapat sebelumnya. Nah, dikali Q panas yang diambil. Tuh. Tapi ini nggak usah di minus lah, karena kan dia udah Q lepas kan. Tuh. Jadinya minusnya dihilangin aja. Terus untuk Q terima itu dia ada 2.200 kg per jam, ini masanya ini, dikaliin HB, dikurangin HA. Balik lagi ya tadi, HB itu adalah gas metana pada 30 derajat, dan HA itu adalah LNG pada 160 derajat. Oke. Nah, tinggal dimasukin aja kayak gini teman-teman, dan kita bisa dapat MO2-nya atau kapasitas produksi untuk O2 cairnya. Gitu adalah untuk yang D. Dan terakhir nih, sekarang kita masuk yang soal terakhir, yaitu daya kompresor. Daya kompresor nih rumusnya gimana? Ini tinggal mass flow rate dikali sama W-nya. Nah, kita kan tahu nih teman-teman, dari soal nomor D ini, kalau
untuk menghasilkan 1 kilogram oksigen cair, kita nih, kalau misalnya tadi kita bikin apa namanya, M1-nya adalah 1 kilo juga, asumsi sebelumnya, asumsi yang ada di sini 1 kilogram, kita nih bisa mendapatkan 518,83 kilogram per jam. Nah, sedangkan kita kan ada 1,203 kilogram. Nih, M2-nya 1,2303. Ini kilogram ya guys, bukan kilojoule, sorry. Terus ini pakai hukum perbandingan biasa aja, kita bisa dapat kalau O2 yang dihasilkan, kalau misalnya ini adalah 1,203 kilogram, itu adalah 6.420 kilogram per jam. Oke, habis itu kita bisa cari P-nya. Ini tadi mass-nya masuk sini, dikali W. W-nya dapat dari mana? W-nya itu udah kita hitung sebelumnya, dari W aktual dari kompresornya. Karena kan kita ini basisnya kita yang ditanyain kompresornya ya guys. Tuh. Tinggal dimasukin, tapi kan ini masih dalam per jam. Sedangkan kalau misalnya mau dijadiin kilowatt, itu harus kilo. Sekarang kita bagi sama 3.600 biar dapat kilojoule per second. Didapatlah daya kompresornya 113,2 kilojoule per second. Dan kilojoule per second itu sama dengan kilowatt, terus dapat 113,2 kilowatt. Gitu guys, cukup panjang, udah selesai. Ya pesan dari aku, ngeprintnya yang besar ya. Di fullin aja buat satu diagram, kan nggak ada batasan ukurannya juga ya. Karena ini tuh, kalau misalnya ngeprintnya kecil tuh mempersulit diri sendiri. Sama bener yang Lala bilang tadi, jangan lupa bawa menggaris juga. Terus kalau yang matanya silinder, pakai kacamata. Karena kalau miring dikit, kayaknya bakal agak melenceng ya guys. Sama ini kan garisnya agak mepet-mepet banget. Tapi so far, termo nih, dia karena gabungan termo 1 sama pemul, jadi bisa dikebut kok guys. Kalau bisa belajar lebih awal lebih baik, cuman karena sekarang posisi udah hari Kamis, dan Sabtu kita semua kuis ATK, menurutku masih cukup dikebut, tapi mungkin teman-teman nanti bisa baca-baca ulang dari tempat, dari tutor KMTK, terus juga tutor yang aku, Yavi, sama Lala kasih juga buat pembahasan-pembahasan soalnya. Oke deh teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak ya guys untuk soal ini? Oke, karena nggak ada pertanyaan, mungkin segitu dulu. Oh ya teman-teman, ini untuk yang soal ini sebenarnya aku ngerjainnya masih agak sedikit ragu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada mau dikoreksi atau mau ditanyain, bisa langsung chat aku aja atau chat di grup tutor juga boleh. Pokoknya kita di sini belajar bareng-bareng aja guys, santai aja. Semangat teman-teman, semangat kuliah, semangat UTS yang tinggal Hamin berapa ini? Hamin 3, Hamin 4. Semangat kuis ATK. Semoga kita semua semester ini IP-nya bisa meningkat lah dari yang sebelumnya. Ya, segitu aja dari aku. Kalau misalnya ada salah, aku minta maaf. Dan mungkin itu aja buat tutor termo hari ini. Semangat menjalani hari-hari setelah ini ya guys. Oke, partisipannya tinggal 17. Dari kita itu aja. Terima kasih dan selamat malam. Masih dalam Terima kasih teman-teman. Makasih semuanya. Terima kasih.